Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas video kedua yang membahas mengenai pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan pembelian, khususnya pada produk parfum. Dalam video ini, terdapat perbandingan antara dua brand, yaitu M&S dan Mykonos. Platform digital yang menjadi sumber informasi antara lain TikTok, Instagram, Shopee, dan Tokped. Menurut saya, hal yang menarik dari video ini adalah karakteristik parfum bagi produk yang termasuk experience goods. Artinya, konsumen akan lebih sulit mengevaluasi produk sebelum menggunakannya. Dalam pembelian secara online, konsumen tidak dapat mencium aroma parfum secara langsung. Karena itu, pengalaman konsumen lain melalui testimoni menjadi salah satu sumber informasi yang penting sebelum melakukan pembelian. Pada slide kedua, kita melihat digital persona dari konsumen kedua brand. Untuk M&S, video menggambarkan konsumen yang didominasi oleh Gen Z dan milenial yang mencari parfum berkualitas dan memiliki kesan premium untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan Mykonos lebih mengarah kepada konsumen muda yang mempertimbangkan harga yang terjangkau, pilihan aroma, dan penggunaan sehari-hari. Jadi terdapat perbedaan positioning. M&S lebih kuat pada persepsi kualitas dan premium, sedangkan Mykonos lebih menonjolkan aspek affordability atau keterjangkauan. Namun, menurut saya masih terdapat kekurangan dalam digital persona yang diberikan. Video sudah cukup menjelaskan siapa konsumennya, tapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana perilaku konsumen tersebut di masing-masing platform. Misalnya, pada konsumen pengguna menggunakan TikTok untuk menemukan rekomendasi Instagram untuk melihat citra brand, dan marketplace untuk membaca review sebelum membeli. Menurut saya, perbedaan perilaku berdasarkan platform tersebut akan membuat digital persona menjadi lebih tajam. Selanjutnya, saya mencoba memetakan customer journey dari konsumen platform digital. Tahap pertama adalah awareness. Ketika konsumen menemukan produk melalui TikTok, Instagram, atau marketplace. Kemudian masuk ke tahap consideration. Konsumen mulai mencari informasi mengenai parfum tersebut, terutama mengenai aroma dan ketahanannya. Setelah itu masuk ke tahap evaluasi. Pada tahap ini, konsumen mulai membandingkan pengalaman pengguna lain. Mereka melihat rating, menjawab komentar, dan mencari foto atau video yang dapat memberikan gambaran mengenai produk. Setelah merasa cukup yakin, konsumen masuk ke tahap trust, yaitu ketika mereka mulai percaya bahwa produk tersebut sesuai dengan ekspektasi. Barulah kemudian konsumen melakukan pembelian. Menurut saya, poin-poin terbesar dalam perjalanan ini adalah ketidakmampuan konsumen untuk merasakan aroma secara langsung. Ketika membeli produk di toko fisik, konsumen bisa mencoba aromanya. Tetapi ketika membeli secara online, pengalaman tersebut tidak tersedia. Karena itu, testimoni konsumen lain dapat berfungsi sebagai proxy experience atau semacam pengganti pengalaman langsung sebelum konsumen melakukan pembelian. Pada slide keempat, kita melihat bagaimana testimoni dapat membentuk customer perception terhadap masing-masing brand. Untuk M&S, testimoni yang muncul lebih banyak mengarah pada persepsi premium dan ketahanan aroma. Sedangkan pada Mykonos, persepsi yang lebih menonjol adalah harga yang terjangkau dan cocok untuk penggunaan sehari-hari. Dari sini saya melihat bahwa konsumen sebenarnya tidak selalu mencari produk yang paling bagus secara absolut. Mereka lebih banyak mencari produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Misalnya, konsumen yang membutuhkan parfum untuk penggunaan sehari-hari mungkin lebih sensitif terhadap harga. Jadi, menurut saya, testimoni tidak hanya membantu konsumen menentukan produk mana yang akan dibeli,
tetapi juga membantu konsumen memahami produk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada slide kelima, saya melakukan critical review terhadap video kedua. Menurut saya, video ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penggunaan konsep experience goods sangat relevan dengan produk parfum. Yang kedua, video sudah mengidentifikasi beberapa platform digital yang digunakan konsumen. Yang ketiga, hubungan antara testimoni, persepsi, kepercayaan, dan keputusan pembelian dijelaskan dengan cukup jelas. Selain itu, video juga membandingkan kedua brand dengan positioning yang berbeda. Namun, masih ada beberapa hal yang menurut saya dapat diperbaiki. Yang pertama, digital persona belum dibedakan berdasarkan karakteristik pengguna di masing-masing platform. Yang kedua, tidak terdapat data kuantitatif yang cukup untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh testimoni terhadap keputusan pembelian. Ketiga, customer journey masih lebih banyak berhenti pada tahap purchase dan belum membahas secara mendalam tahap retention atau advocacy. Dan yang paling penting menurut saya, perlu berhati-hati dengan penggunaan kata memengaruhi. Dalam data di video menunjukkan adanya indikasi hubungan antara testimoni dan keputusan pembelian, tetapi belum cukup untuk membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi analisisnya sudah relevan, tetapi masih dapat diperkuat dengan data perilaku konsumen yang lebih spesifik. Terakhir, saya masuk ke bagian consumer insight dan rekomendasi strategi. Insight utama yang saya dapat dari video ini adalah bahwa konsumen parfum online menghadapi masalah yang berbeda dengan konsumen produk biasa. Mereka tidak dapat merasakan aroma secara langsung. Karena itu, menurut saya, brand tidak cukup hanya memberikan informasi berupa nama parfum atau daftar notes. Brand perlu membantu konsumen memahami kapan dan dalam situasi apa sebuah aroma cocok digunakan. Dari sini, saya mengusulkan strategi yang saya sebut digital scene mapping. Konsepnya adalah menerjemahkan karakter aroma ke dalam konteks penggunaan. Misal, untuk aktivitas kampus dapat diarahkan pada aroma yang fresh dan casual. Untuk meeting dapat menggunakan karakter aroma yang clean dan profesional. Untuk date dapat diarahkan pada aroma yang warm dan atraktif. Sedangkan untuk acara malam dapat menggunakan karakter aroma yang lebih bold dan elegan. Dengan pendekatan ini, konsumen tidak hanya bertanya, baunya seperti apa, tetapi menjadi, aroma ini cocok untuk situasi saya atau tidak. Menurut saya, pendekatan ini dapat membuat informasi produk menjadi lebih relevan bagi konsumen. Ekspektasi konsumen juga menjadi lebih realistis, sehingga perceived risk dapat menurun dan purchase confidence dapat meningkat. Jadi kesimpulan saya untuk video kedua adalah bahwa testimoni sangat penting dalam membantu konsumen mengevaluasi parfum secara online. Tetapi strategi digital yang lebih baik adalah menerjemahkan pengalaman sensorik menjadi informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan situasi konsumen. Demikian analisis saya untuk video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.